Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Selamat mendengarkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap jemaat Tuhan yang ada di wadah ini. Untuk pemeliharaan kasih setia Tuhan. Sungguh kami merasakan bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Selalu baru setiap pagi. Kami yakin dan percaya berkat Tuhan selalu dicurahkan untuk memimpin kami para jemaat-Mu, untuk menyembuhkan setiap jemaat yang sedang sakit, untuk memberikan jalan keluar dalam setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu menguatkan tangan yang lemah dan juga menguatkan lutut yang goyah. Tuhan Yesus, pada hari ini kami membawa para pemimpin rohani kami, Bapak Pendeta Niko Nyotora Harjo beserta wakilnya di Rayon 2, Bapak Pendeta Daniel Arif, Bapak Pendeta Karta Laksana Kamarga, juga Bapak Pendeta Joni Lumanto. Tuhan beri kesatuan hati, Tuhan beri unity, Tuhan beri pengurapan-Mu Tuhan, untuk para hamba-hamba Tuhan ini bisa menjalankan visi yang daripada Engkau. Di tahun integritas ini bisa membawa jemaat-Mu dari setiap level generasi untuk boleh mengerti dan menjadi pelaku firman. Tuhan Yesus, kami juga membawa bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, bangsa yang ada di hati-Mu dan di rencana-Mu. Tuhan yang memberkati Bapak Presiden Joko Widodo, juga Bapak Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, beserta jajaran pemerintahan yang ada dari pusat hingga ke daerah. Roh takut akan Tuhan ada atas mereka, sehingga mereka bisa memikirkan yang terbaik untuk bangsa ini. Bangsa ini bisa keluar dari setiap krisis ekonomi atau krisis pandemi ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, buat setiap anak-anak Tuhan yang ada di pemerintahan bisa tampil menjadi kesaksian bagi banyak orang. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk firman Tuhan yang sebentar akan dibagikan. Biar firman ini benar-benar menjadi rema, mengajar kami untuk kami semakin bisa dikuatkan dan kami bisa menjadi pemenang dalam kehidupan ini bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Mari kita angkat sebuah pujian, saudara. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Lagi katakan dengan iman. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Oh, ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Terakhir katakan dengan iman. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya, amin. Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Amin. Bapa, kami rindu mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu untuk setiap kami. Berbicaralah, tegur kami, ajar kami. Buat kami memahami betapa dalamnya kasih-Mu untuk setiap kami. Dan Tuhan, urapi kami, urapi firman-Mu, terlebih urapi mulut bibir hamba-Mu ini. Biar hanya firman yang benar, firman yang hidup. Firman yang mendatangkan damai, sejahtera, dan sukacita. Firman itu yang masuk dalam kehidupan kami berakar, bertumbuh dan berbuah. Dan memberkati kehidupan kami dan banyak orang. Bebaskan kami dari segala kesalahan pelanggaran kami. Biar sepenuhnya Allah Roh Kudus, Kau satu-satunya pribadi yang berdaulat atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Biar kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Kristus mengalir, memerintah atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom saudara yang saya kasihi.
Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang satu firman Tuhan yang saya beri judul adalah bersinar di masa sukar. Kita tahu bahwa hari-hari ini akan semakin gelap. Hari-hari ini keadaan dunia semakin kacau. Tetapi, apakah kita sebagai garam dan terang dunia masih bersinar, bahkan lebih bercahaya di masa sukar ini? Firman Tuhan akan mengajar kita bagaimana 2021 kita akan semakin dibawa Tuhan untuk bersinar sekalipun ada di masa sukar. Firman Tuhan Daniel pasal 12 ayat 9 sampai 10 ini bicara mengenai keadaan akhir zaman. Tetapi ia menjawab, "Pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman," yaitu masa-masa sekarang, saudara. "Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji." Perhatikan, ada 3 hal yang akan terjadi: disucikan, dimurnikan, dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana, yaitu saudara dan saya, akan memahaminya. Saudara, Daniel adalah seorang muda pada saat itu yang berani tampil beda. Dia tidak mau makan makanan kerajaan, padahal itu adalah hak dia. Dia rela memutuskan, melepaskan haknya, supaya dia punya gaya hidup yang berbeda. Sekalipun dia punya hak untuk gaya hidup dalam hidup kerajaan, karena dia adalah orang-orang yang dikhususkan. Tapi dia mau tampil berbeda. Hari ini maukah kita tampil berbeda? Tidak seperti kebanyakan orang. Keadaan dunia yang semakin kacau, orang semakin banyak tipu sana tipu sini. Mau nggak kita tetap tampil berbeda, menjaga keutuhan firman Tuhan tinggal di dalam kehidupan setiap kita? Saudara, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Perhatikan ayatnya bilang begitu, banyak. Tetapi orang fasik akan berlaku fasik. Jadi kata banyak di sana mengacu kepada lebih dari segelintir orang. Banyak ternyata. Di antara kita semua banyak yang mengalami masa-masa proses disucikan, dimurnikan, dan diuji. Tetapi pilihannya di tangan kita. Apakah kita akan menjadi orang-orang yang bijak, yaitu yang mau diproses, atau kita justru menjadi orang fasik yang gak mau masuk proses? Nah, ini pilihan di tangan kita. Orang fasik adalah orang yang tahu tentang firman Tuhan loh, tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Oh, pinter kalau ngomong soal firman, pinter kalau ngomong soal kebenaran, tetapi hidupnya tidak berpadanan. Ini tahun integritas, saudara, di mana apa yang di dalam dan di luar adalah hal yang harusnya sama. Mari saudara, biarlah kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Nah, kalau kita lihat di ayat sebelumnya, di ayat 3, Daniel 12 ayat 3, "Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya." Perhatikan, ada kata di sana, orang-orang bijaksana akan bercahaya, bersinar di masa sukar, bercahaya seperti cakrawala. Nah, sekarang kuncinya bagaimana supaya seseorang bisa bercahaya, bersinar di masa sukar? Tadi di sana dikatakan ada 3 proses. Yang pertama adalah mau disucikan. Bahasa Inggrisnya purified, ya. Bahasa Ibraninya barar, ya, disucikan. Yang kotor dibersihkan. Nah, kata barar itu artinya seperti gini, seperti logam yang terus digosok sampai dia bersinar, sampai cahayanya keluar. Nah, saudara, saya pernah memperhatikan ada bagaimana proses orang membersihkan logam, ya, menyucikan logam gitu ya. Pada sebuah velg mobil yang krom gitu warnanya. Nah, ternyata banyak kerak-keraknya, saudara. Nah, kerak-keraknya itu membuat si warna krom itu tidak lagi bersinar, tidak lagi bercahaya, tetapi dia malah jadi gelap warnanya, kusam begitu. Nah, saya perhatikan mau pakai ini itu nggak bisa, cuma ada satu caranya, pakai amplas halus, saudara. Nah, waktu si amplas halus ini dimasukkan ke dalam air sedikit, lalu digosokkan. Oh, nggak langsung, saudara. Pelan-pelan, terus digosok, ya. Disiram dulu air, digosok lagi, disiram lagi air, ya. Tapi perlahan-perlahan, maka si kotoran kerak-kerak itu mulai hilang. Tetapi yang udah bersinar nggak diapa-apain tentunya, saudara, ya. Yang digosok yang kusam.
Sama seperti kehidupan Anda dan saya. Hari-hari ini mungkin terjadi banyak gesekan. Sebab firman berkata, manusia akan menajamkan sesamanya. Akan banyak orang-orang di sekitar kita yang akan menggesek kita. Nah, ini bukan berarti kita cari-cari gesek sendiri, saudara, bukan. Tetapi waktu kita dalam keadaan baik, kita sungguh-sungguh sama Tuhan, kita murni hatinya, sungguh-sungguh sama Tuhan, tiba-tiba ada orang menggesek kita, orang gak suka sama kita tanpa sebab. Kita pun bingung, kenapa orang ini gak suka sama kita. Nah, bersyukur saudara, kalau saudara ngalami itu, berarti ada proses yang menggosok saudara. Untuk apa? Menyucikan kita, membuat kita semakin bersinar, semakin bercahaya. Jaga hati, jaga respon. Waktu digesek, jangan marah, saudara. Waktu digesek, jangan kesel, jangan kecewa, jangan panas hati. Justru kita harus lebih banyak mengucap syukur. Ya, kita berterima kasih, oh Tuhan terima kasih. Ternyata saya adalah orang-orang yang mau dimurnikan lebih lagi, mau disucikan lebih lagi, supaya lebih bersinar, lebih bercahaya. Nah, yang kedua, saudara, bagaimana supaya seseorang di masa 2021, di tahun yang lebih mencekam ini, membuat kita lebih bersinar? Yang kedua adalah mau dimurnikan, saudara. Mau dimurnikan. Menarik sekali, ada satu korelasi ayat di Wahyu pasal 3 ayat 18. Wahyu pasal 3 ayat 18 bilang gini, maka aku di sana besar yaitu Tuhan, menasihatkan engkau, Anda dan saya, supaya engkau membeli daripadaku, ku di sana besar Tuhan, emas yang telah dimurnikan dalam api. Aneh ya, kenapa belinya emas? Tuhan suruh kita beli, ada harga yang kita harus bayar. Emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Nah, saya nggak bahas yang 2 poin yang terakhir ya, tentang pakaian putih dan minyak, tapi saya mau bahas emas yang telah dimurnikan dalam api. Ini adalah firman Tuhan kepada jemaat di Laodikia. Tipikal jemaat Laodikia adalah jemaat yang kaya raya, karena Laodikia itu dekat dengan dengan kota Efesus, saudara. Dan pada saat itu apa yang terjadi? Orang-orang Laodikia, mereka lebih cenderung menjadi orang-orang yang sibuk untuk kegiatan-kegiatan sosial. Bukan salah, bukan salah. Kegiatan sosial itu baik. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini, gereja harus menjadi bukti nyata, bukan cuma memberikan dana, tetapi juga secara nyata kita melakukan action, tindakan-tindakan sosial untuk menyatakan bahwa ini adalah gereja Tuhan. Gereja Tuhan memperhatikan sesamanya. Tetapi hati-hati, jangan sampai tindak kegerakan sosial seperti pada jemaat Laodikia. Mereka lebih sering melakukan tindakan sosial, tetapi doa, pujian, penyembahan mereka tinggalkan. Mereka hebat di satu sisi, tapi lemah di esensi yang lain, yaitu doa, pujian, penyembahan, keintiman dengan Tuhan. Mereka tinggalkan. Maka Tuhan katakan, engkau suam-suam kuku. Kenapa suam-suam kuku? Karena seolah-olah tampak hidup bersosial, ya, melakukan banyak kegiatan sosial. Sekali lagi itu nggak salah, justru itu penting. Tetapi ada yang lebih penting juga yang kita harus lakukan. Sama-sama porsinya harus kita lakukan, yaitu kita intim sama Tuhan. Saudara, coba perhatikan ini. Setiap kegerakan itu dimulai dari doa. Saya mau bahas tentang sedikit kegerakan kebangkitan ekonomi Amerika pada tahun 1857. Pada saat itu keadaan Amerika digoncang. Masa-masa kegelapan muncul, ekonomi hancur berantakan. Sampai muncul seorang yang punya kerinduan bernama Jeremiah Lanphier. Jeremiah Lanphier. Dan pada saat di tengah-tengah kehancuran itu dia punya kerinduan. Dia rindu Amerika dipulihkan ekonominya. Dia sebagai karyawan, dia rindu perusahaan-perusahaan dipulihkan. Lalu apa yang dia lakukan, saudara? Dia mulai melakukan kegerakan doa. Dimulai dari seorang diri, ada 6 orang, ya, kemudian 14 orang setiap minggu, ya, terus ditambah. Dan dalam beberapa bulan di New York itu lebih dari 10.000 orang diselamatkan setiap minggunya. Kenapa? Dari sebuah kegerakan doa. Dan lihat, kegerakan doa pasti menimbulkan sebuah action. Actionnya apa? Dia mulai melakukan penginjilan. Waktu penginjilan dilakukan, ada actionnya.
kegiatan sosial dilakukan, penginjilan dilakukan, perubahan terjadi. Saudara, setiap kegerakan yang benar akan menimbulkan satu action nyata, tindakan nyata, yaitu berdampak bagi kota, berdampak bagi negeri. Tapi dimulai dari motornya. Apa motornya? Doa, saudara. Hari-hari ini gimana kehidupan doa kita? Mari kita cek lagi. Jangan kita terlalu sibuk juga dengan hal-hal sosial. Bukan salah, sekali lagi itu baik, saudara. Tetapi yang esensi jangan ditinggal. Doa, baca firman, saat teduh kita, kehidupan, keintiman kita dengan Tuhan, jangan pernah kita tinggalkan. Dua-duanya harus berjalan berkesinambungan. Saudara, yang ketiga, bagaimana supaya kita bercahaya, bersinar sekalipun di masa sukar. Yang ketiga dikatakan di kitab Daniel tadi adalah mau diuji, saudara. Mau diuji. Mazmur 26 ayat 2 bilang gini, ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Ada korelasi yang erat juga dengan Mazmur 17 ayat 3 yang berkata, bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemukan suatu kejahatan, mulutku tidak terlanjur. Saudara, pemazmur berkata begini bukan sok-sokan, bukan gini, ayo uji aku, lihat coba hebat aku. Bukan. Ini adalah sebuah perkataan keintiman. Ini nggak sembarangan. Orang-orang yang intim dengan Tuhan pasti dia berani untuk berkata, Tuhan uji aku ya. Aku nggak mau salah sama Tuhan. Nggak apa-apa aku kehilangan banyak hal di muka bumi ini. Yang penting aku nggak salah sama Tuhan. Itu adalah pernyataan keintiman dari seorang yang tidak mau salah di hadapan Tuhan. Jadi ini bukan sok-sokan, saudara ya. Nah, saya rindu saudara dan saya hari-hari ini berani berkata begini, Tuhan, uji aku ya. Apakah aku masih berkenan gak sih? Uji motivasiku ya. Saudara, mari cek hari-hari ini motivasi kita sama Tuhan bagaimana. Motivasi kita ikut Tuhan bagaimana. Nah, saudara, ini bulan Februari. Kita tahu ya, tuntunan Tuhan melalui gembala pembina. Bulan Februari kita akan memberikan persembahan sulung kita. Persembahan pendapatan, penghasilan yang kita dapat di bulan Januari. Kita mau serahkan buat Tuhan. Lebih dari persembahan persepuluhan tentunya ya. Kita mau persembahkan yang terbaik sebagai yang sulung, saudara. Yang sulung itu identik di Israel adalah yang terbaik, yang terpenting, begitu ya. Maka ada berkat kesulungan, itu beda, porsinya beda. Nah, ini pun sama. Saudara, buat saya pribadi gini, saya tahu ini menimbulkan pro kontra. Tapi buat saya pribadi, saya nggak mau pusing soal pro kontra. Saya cuma tahu begini, Pak Niko sebagai gembala pembina, sebagai bapak rohani kita semua, rindu melihat anak-anaknya hidup di dalam berkat Tuhan. Ini bukan bicara soal berkat materi saja loh, saudara ya. Tetapi betul-betul hidup semakin intim sama Tuhan. Saudara, dengan segala kerendahan hati, ini yang saya tangkap, saudara ya. Manusia, nature-nya, dasarnya, punya sifat adalah serakah. Betul ya? Contoh, kita punya satu mobil, pengen punya 2 mobil. Punya 2 mobil, pengen punya 3 mobil. Karena nggak pernah cukup. Punya 1 motor, pengen punya 2 motor. Punya 1 rumah, pengen punya 2 rumah. Punya 1 istri, cukup 1 istri, saudara ya. Nggak boleh banyak-banyak, begitu ya. Nah, saudara, itu adalah kecenderungan manusia. Pengen lebih, dan lebih. Maka dari itu, supaya hati kita tidak terus serakah, gimana caranya? Cuma satu caranya. Kuncinya cuma satu supaya hati kita nggak serakah. Belajar memberi, belajar menabur. Saudara, persembahan kita yang kita berikan kepada Tuhan, dikatakan Roma 12, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Tuhan. Saudara, kalau orang udah berani mempersembahkan tubuhnya, semuanya pasti dia berani persembahkan. Contoh saudara ya. Ini amit-amit, saudara ya. Kalau ada orang ditodong, saudara ya, sama rampok, pasti ditanya begini, pilih harta atau nyawa? Nah, orang yang pintar pasti bilang gini, dua-duanya, begitu ya. Tapi kan nggak mungkin, harus pilih satu. Kalau ditanya pilih harta atau nyawa, orang pasti bilang gini, kamu boleh ambil apapun, tetapi tolong nyawa saya jangan diapa-apakan. Tubuh adalah tempat di mana roh jiwa kita tinggal. Kalau kita jaga baik-baik, kita berani persembahkan untuk Tuhan, maka harta, ya tadi ya ilustrasinya ya, harta aja kita
berani singkirkan. Yang penting nyawa, tubuh ini aman. Nah saudara, biarlah ini benar-benar menjadi satu standar kita. Hati kita semakin mengasihi Tuhan. Dengan kita belajar memberi lebih, itu artinya kita belajar supaya hati kita tidak terikat dengan harta duniawi. Saudara, memang banyak hal yang kita bisa berikan. Tetapi ini seperti, kalau buat saya pribadi gini, orang tua punya kunci sukses buat anak. Pengen lihat anak-anak tuh bahagia. Pengen lihat anak-anak hidup diberkati. Betul ya? Saya seorang ayah, punya 3 orang anak. Saya rindu anak-anak saya diberkati. Maka kunci sukses kehidupan saya akan bagikan kepada anak-anak saya. Supaya apa? Hidup mereka diberkati. Ini adalah kunci yang Om Niko dapatkan untuk setiap kita. Supaya apa? Hidup kita semakin intim sama Tuhan. Semakin diberkati. Secara rohani diberkati, secara materi diberkati. Sebab setiap orang, ini hukum universal. Setiap orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Itu hukumnya. Tetapi fokus kita bukan kepada uang, bukan kepada berkat, bukan. Tetapi supaya hati kita ini semakin mengasihi Tuhan. Satu kali saudara, anak perempuan saya waktu masih berusia 3 tahun, dia senang banget makan wafer yang isinya krim green tea. Nah, waktu dia makan, saya perhatikan, oh dia seneng banget ya. Pagi-pagi bangun dia udah cari itu. Lalu belum dia makan, saya minta. Kay, namanya Keira. Kay, boleh nggak papa minta? Papa minta dong, papa mau. Lalu saudara, belum dia masuk dalam mulut dia bawa, dia kasih, dia taruh di mulut saya untuk saya makan. Saudara, di situ hati saya bergetar, saudara. Kenapa? Saya melihat, oh ada satu cinta yang tulus dari anak saya. Bahwa dia lebih mengasihi saya daripada wafer itu, daripada berkat-berkat itu. Dia menunjukkan. Saudara, saya mau tanya, apakah saya makan wafer dia? Tidak, saudara. Saya pura-pura makan supaya saya pengen dia juga belajar membagi. Saya pura-pura makan. Enak ya, Kay. Terima kasih ya. Lalu dia mulai lanjutkan, dia makan. Hati saya sebagai bapak, saya bukan mau dia susah, bukan. Tetapi saya mau lihat betapa dia lebih mengasihi saya daripada wafer-wafer itu. Dan saudara, saya punya banyak wafer itu di lemari makanan. Dan kalau saya udah tahu hatinya terpikat kepada saya, bukan kepada wafer itu, seberapapun dia butuhkan wafer itu, saya pasti kasih. Yang penting jangan sampai batuk, saudara, gitu ya. Itu adalah hati seorang Bapa. Demikian Bapa kita yang di sorga. Rindu Anda dan saya diberkati. Saya tahu ini tidak mudah, tapi saya mau ngajak yuk sama-sama. Saya juga tidak sempurna. Saya juga masih terus belajar. Tapi kita mau belajar kasih lebih, ya. Dan dasar kita memberi adalah hati kita mengasihi Tuhan. Udah itu saja buat saya. Cukup. Itulah persembahan sulung yang saya bisa berikan. Mau memberi lebih lagi, lebih lagi. Sebab gimana pun caranya, untuk orang yang kita paling kasihi, pasti kita pengen kasih lebih, kasih lebih. Biarlah kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan, kita pun ingin memberi lebih, lebih, dan lebih kepada Tuhan. Ayo saudara, saya mengajak bulan Februari ini kita kasih yang terbaik yuk buat Tuhan. Ya, kita percaya Tuhan kok yang memberikan kita kehidupan. Tuhan kok yang memberikan kita berkat-berkatnya. Dan semua juga datang dari Tuhan. Biar kita berani melepaskan itu, supaya hati kita tidak kotor dengan rasa serakah, tetapi hati kita semakin murni, diuji, lebih sungguh, lebih mengasihi Tuhan. Mau saudara ya? Saya tidak perpanjang firman Tuhan, tetapi biarlah ini yang menjadi tuntunan Tuhan buat setiap kita. Kita mau belajar lebih lagi, diproses, dimurnikan, diuji. Supaya apa? Supaya kita semakin bersinar seperti cakrawala yang menyinari bumi ini. Mari kita angkat satu pujian, saudara. Ujilah aku, Tuhan. Cobalah aku, Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Dengan rindu katakan, aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu
hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Inilah nyanyian kita semua. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Mari sembah Dia. Shandaria Rabayase, Kiria Rabayase Diararamo, Shandaria Rabayaso, Erabayase Daria Ramo, Kiria Rabayase Diararare, Yararamo, Yararare, Erabayaso Diaramo. Shandaria Rabayaso Yararare, Erabayaso Yaramo. Biar Tuhan, kami membawa hati kami yang haus dan lapar kepada Tuhan, dan Engkau kenyangkan setiap kami, meteraikan setiap firman Tuhan, supaya setiap kali kami diuji, kami kedapatan hati kami berkenan kepada Tuhan. Kami tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Sekalipun hari ini kami banyak hal yang tidak kami mampu, tetapi kami mau Tuhan. Kami mau Tuhan, mau lebih intim lagi sama Tuhan, mau lebih sungguh lagi sama Tuhan, mau lebih hidup sungguh-sungguh, supaya kami betul-betul mengerjakan setiap kasih karunia yang Kau sudah berikan dalam kehidupan kami. Dan biar Tuhan Kau penuhi kami dengan anugerah-Mu, dengan kasih karunia-Mu, sehingga kami dimampukan untuk melakukan semua kehendak-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Mulut kami tidak terlanjur, hati kami tidak merancangkan hal yang jahat, pikiran kami tidak memikirkan hal-hal yang kotor, tetapi semuanya dari dalam hati kami muncul aliran-aliran air kehidupan yang terpancar keluar, memberkati banyak orang sekeliling kami. Biarlah terus kami menjadi garam dan terang, semakin bercahaya di masa-masa sukar. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu sekali lagi oleh darah Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, saat ini juga yang sakit kami terima kesembuhan, yang lemah kami dikuatkan, yang putus asa kami punya pengharapan. Saudara yang sedang mengalami COVID-19, angkat tanganmu kepada Tuhan. Tuhan, Kau lihat setiap tangan-tangan yang terangkat yang sedang mengalami masa-masa sukar, mengalami COVID-19, terisolasi dan tidak punya jalan keluar. Tuhan, jamah saat ini di dalam nama Yesus, bilur darah Yesus menyembuhkan, membebaskan, melepaskan. Lepaskan dari segala sakit penyakit, lepaskan dari segala virus, lepaskan Tuhan dari segala rasa takut. Roh maut yang mencengkram kami halau. Dalam nama Yesus Kau tidak ada bagian. Masuklah roh kehidupan, masuklah roh pengharapan bagi setiap umat-Mu. Tuhan, Tuhan, pulihkan setiap orang yang sedang terpuruk. Pulihkan hubungan keluarga lepas keluarga, suami istri, anak orang tua, menantu dan mertua. Tuhan, pulihkan. Terima kasih Tuhan. Bagi yang rindu mendapatkan keturunan, Tuhan juga berikan keturunan yang ilahi di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu selesai menyertai firman, tapi Engkau yang terus memberikan kami pengertian, pengurapan yang datang daripada-Mu, memampukan kami hari lepas hari lebih memahami apa yang jadi rencana-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biar kuasa kehidupan Kristus, kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus,
persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.